Oke teman-teman, jumpa lagi bersama Echo Design and Build. Kemarin kita belajar bagaimana cara membuat rendering kita bisa lebih cepat dengan men-setting bagian settingan rendernya ya. Yang bagian kalau teman-teman lihat di sini bagian yang ini ada gambar gerigi ini ya, gear ini. Nah di sini kita bisa setting noise limitnya. Nah, tapi di sini kemarin teman-teman mungkin sudah lihat juga ya, ada scan saya yang saya tambah yang awalnya dulu awal cuma 4, saya tambah jadi 5, 6, 8, 9, 10 dan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan scan seperti ini ya. Nah, kita bisa balik lagi. Misalnya skinnya cuma sampai di 6 ini, kita tambah lagi ya, misalnya sampai ke depan sini ya, kita tambah, kita bisa bikin scene baru misalnya seperti ini. View, edit, animation, add skin ya. Di sini kalau kita lihat ada, kalau kita lihat seperti ini ya. Mungkin kalau kita tambah lagi terakhir mungkin di sini ya teman-teman, ada scan 11, jadi dari 11 ini kita tambah lagi terakhir misalnya seperti ini. Kita geser sedikit pakai ini, seperti ini, view, animation, add scan, seperti itu teman-teman. Jadi kalau lihat ini secara berurutan, kalau misalnya ini bisa dijadikan video teman-teman. Jadi awalnya seperti ini tapi dia videonya harus berurutan. Nah ini harus berurutan, nanti posisi terakhirnya di sini. Jadi kalau misalnya dia berurutan begini, kita move right aja ya. Kita klik kanan, move right aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat nanti model animasinya seperti gimana, ini animasi bawaan dasarnya dari SketchUp ya. Kalau teman-teman mau presentasi sederhana dengan ringan tanpa rendering, mungkin pakai ini cukup gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau lihat gitu dari skill 1 ya, misalnya kita play aja di sini animation, play. Nah kita lihat mulai dari awal. Nah ini juga ada settingannya, kalau misalnya teman-teman mau setting kecepatannya seberapa juga ada. Misalnya seperti ini. Nah dia berurutan itu, lihat bagian scan-nya di sini berpindah-pindah sendiri dia. Pindah-pindah sendiri sampai scan yang 12, scan dan 12 nanti kita lihat. Nah ini kayak gini. Mungkin bagian ininya mungkin karena dia menembus dinding ya ini ya. Ini kan yang dari 11 ke 12 nya menembus dinding. Mungkin kita bisa bikin begini dulu ya. Kita bisa bikin dari 11 ini, kita bisa bikin maju dulu di sini. Kita bisa bikin maju dulu ke sini. Misalnya seperti ini ya. Atau kita ini kan ya, kita tembuskan ke sini, kita view, baru animation, add skin. Jadi ngaturnya begitu, maksudnya biar enggak menembus dinding gitu ya. Ini juga tetap menembus pintu sih, karena untuk yang membuat pintu terbuka itu ada lagi tekniknya teman-teman, pakai komponen. Nanti kita mungkin belajar juga terakhir seperti ini. Nah jadi kalau dari scene 11, scene 13, baru terakhir nih scene 12, jadi harus berurutan. Jadi kalau kita coba play lagi seperti gini teman-teman, ini 4, 3, 4, terus dia harus berurutan dari kiri ke kanan. Jadi walaupun angkanya dia beda, angka skinnya ini beda, tetap harus berurutan seperti itu. Tinggal teman-teman atur aja. Dan di sini juga kita bisa atur kecepatannya seberapa. Cara mengaturnya nanti di sini di view tadi. Tunggu sampai dia selesai. 13, dia tembus. Ini ke-12 terakhir. Nah, tinggal kita stop aja. Jadi kalau misalnya kita
kita mau setting ini ya, tinggal ini animation mau kecepatannya kita setting. Kita setting mau berapa, misalnya transisinya dari scene 1 ke scene 2, scene 2 ke scene 3 misalnya mau bikin 3 detik. Di sini scene delay-nya jadi dia bertahan di situ berapa detik, bertahan di posisi scene-nya itu. Nah, habis itu tinggal kita tutup. Dan gimana cara membuat animasinya ini, tinggal teman-teman klik aja di sini export. Nah, export di sini ada animation. Nah, di sini ada video. Kita bikin aja di sini video. Nah, langsung saja kita bikin. Ini tadi kebetulan sudah ada ya, saya coba di sini. Nah, ini kita bikin baru aja ceritanya. Nah, ini 3x7. Di sini ada optionnya. Di sini teman-teman bisa pilih mau 1080, 720, 480 atau custom. Misalnya custom ini tinggal mau berapa ukurannya bisa nanti. Tapi saya biasa pakai standar saja. Atau ini aja yang 720. Ini standar. Di sini juga frame rate-nya berapa frame per detiknya, jadi makin tinggi makin halus gerakannya. Nah, ini mau di loop to starting scene atau tidak, misalnya ini kita bikin ini begini aja ya. Nanti aliasnya rendering. Kalau misalnya mau di restore ke viewport lagi bisa, jadi ke settingan awalnya lagi. Nah, ini kita pencet OK. Nah, setelah itu ini sudah optionnya, tinggal kita export. Ini langsung dia membuat membuat animasinya ya. Di sini kita lihat estimated time-nya 9 menit, 8 menit. Nah, ini ukuran size gambarnya. Jadi mungkin karena saya lagi ada di proyek ini, jadi ada suara-suara, jadi mohon maaf mengganggu juga. Nanti kalau misalnya ini coba kita lihat, kalau misalnya agak lama kita percepat nanti mungkin. 866 frame, jadi lumayan ya teman-teman. Dia istilahnya seperti kalau film kartun itu kan kita ada frame nya, gambar itu pergerakannya itu sedikit demi sedikit. Jadi dia perlu 866. Jadi ini tadi kita pakai 24 fps, 24 frame per detik. Nah, jadi kalau dia misalnya 30 frame per detik, dia berarti gambarnya pergerakannya makin halus. Seperti begitu kayak film kartun itu, kalau teman-teman pernah nonton. Nah, seperti itu. Jumlah frame per detiknya makin banyak makin bagus. Gitu. Jadi sambil kita perhatikan di sini perubahan jumlah ukurannya sama berapa waktunya diperlukan, mesti 4 menit lagi mungkin. Teman-teman, jadi kalau misalnya mau belajar basicnya, dasarnya dari bawaan dari SketchUp yang ini ya, jadi memang harus dibikin scan-nya agak banyak. Dan perubahan itu usahakan sebisa mungkin tidak membuat perubahan scan itu tidak membuat kadang penontonnya bingung kan, misalnya menembus dinding atau pintu. Misalnya lebih bagus kalau pintunya itu bisa bisa dirubah, bisa berubah posisinya, bisa membuka begitu ya. Tapi itu mungkin tingkat lanjut nanti. Yang penting penontonnya yang melihat ini bisa ngerti bagian dalamnya bagaimana, bagian luarnya bagaimana. Jadi tinggal teman-teman atur saja. Dan scan di sini misalnya ada bagian yang kita hide ya di situ, terus kita update ya. Jadi kalau bagian kita hide itu nanti bisa hilang juga mengikutin dari posisi scan-nya gitu teman-teman. Jadi misalnya ini pohon ini misalnya kita kelompokkan terus kita hilangkan di dalam salah satu scan, jadi seperti begitu juga. Begitu pindah scan lagi, misalnya dia ada, maka pohonnya itu misalnya ada, maka dia akan muncul juga seperti itu. Jadi tergantung posisi waktu dia menyimpan scan-nya itu ya. Makanya scan ini penting buat teman-teman, terutama kalau juga mau ngerender V-Ray nanti. Ya, kalau ngerender V-Ray ini ya seperti begitu juga, makin bagus speknya komputer teman-teman, makin cepat selesainya begitu renderingnya.
Misalnya terutamanya untuk bagian VGA dari dari komputer teman-teman. Dulu mungkin kalau untuk membuat animasi yang realistik begitu mungkin agak berat. Sekarang kalau saya juga punya pakai ada lagi satu bawaan extension ya dari SketchUp, itu namanya Enscape. Saya suka pakai animasi dari situ. Tapi kalau misalnya mau melihat animasi dasar bisa dilihat dari sini teman-teman. Biar tidak bingung nanti kita belajar satu-satu. Nah, ini mulai dari yang dasar dulu. Mulai dari rendering dasar. Mulai dari dasarnya, bahkan mulai dari denahnya ya. AutoCAD kalau lihat teman-teman mau ngikutin mulai dari awal video-video sebelumnya bisa dilihat di YouTube atau fanpage kami. Ini sudah 83%. Dan mungkin sebagian video saya ini juga dibuatnya di proyek ya, karena saya sendiri juga seorang kontraktor juga yang biasa mengerjakan bangunan. Dan mulai dari perencanaan, gambar strukturnya, elektrikal, mekanikal, elektrikal, sampai gambar arsitek, interior design, semua bisa kami handle di sini. Nah, jadi bukan sekedar cuma teori aja yang kita ngerjakan ini. Paling enggak istilahnya bangunan yang kita kerjakan, yang kita pelajari di sini bisa diterapkan ya. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Kalau mau lihat hasil rendernya, tadi kita taruhnya sepertinya di dokumen ya. Oh, ini dia. Nah, nih hasil rendernya sudah MP4 ya. MP4. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ada yang mengganggu tadi seperti pohon itu, nanti bisa teman-teman pindah pohonnya, karena bisa dipindah pohonnya atau posisi kameranya, nanti skinnya bisa pindah. Nah, seperti itu. Nah, ini mundur lagi, turun lagi ke bawah. Kita mau ngarah ke dekat WC-nya ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin dari awal, bagaimana membuat gambar ini mulai dari denah ya. Insya Allah kalau misalnya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ini ya, kita tingkatkan lagi bangunannya. Ini masih bangunan sederhana ya, tapi sebisa mungkin bisa diaplikasikan di lapangan. Jadi saya sengaja bikin video-video ini, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau menghemat biaya arsitek terus mau belajar sendiri ya, walaupun mungkin memang nggak bisa dibandingkan ya kemampuan arsitek kalau yang sudah pengalaman sama kita yang baru belajar mungkin. Makanya di sini videonya memang untuk teman-teman yang baru belajar seperti itu, biar bisa desain sendiri menurut kemauannya gitu ya, kemauan masing-masing. Mungkin itu aja tadi, sudah sudah lewat tadi ya. Nah, ini mungkin itu saja teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bertanya mengenai bagaimana cara membuatnya di video-video ini yang misalnya masih kurang jelas, bisa ditanyakan di fanpage atau YouTube kami. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipelajarin sama-sama ya. Jadi teman-teman belajar, saya juga lagi belajar juga. Karena hidup itu tidak akan berhenti kita untuk belajar terus ya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Keep learn, keep kreatif.